selamat pagi Bengkulu. Pemirsa, di studio kami sudah hadir kedua narasumber. Saya perkenalkan, yang pertama ada Bapak Dr. Haryadi SPD MM MSI. Beliau adalah Ketua PGRI Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Haryadi. Ya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Harus sehat nih. Siap. Sehat. Yang berikutnya ada Pak Dedianto SPT MAP, Waka Komisi 3 DPRD Kota Bengkulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, ini pagi-pagi harus semangat nih. Gitu. Walaupun heboh-heboh gitu ya. Iya. Baik, ini mungkin saya ke Pak Dedianto dulu. Pak Dedianto, ini kan permasalahan ijazah kemarin ini kan sempat benar-benar heboh ini ya di media sosial begitu ya. Ini sampai terdengar oleh anggota dewan begitu ya, notabene adalah anggota dewan. Ini seperti apa sih ceritanya sampai terdengar oleh Pak Dedianto sendiri, seperti apa? Iya. Terima kasih. DPRD itu kan Izin sedikit. Ya. DPRD kan membuka ruang kepada semua masyarakat gitu ya untuk menyampaikan persoalan-persoalan mereka. Nah, sebetulnya memang ada awalannya itu adalah ketika ada banyak yang curhat soal seragam, soal iuran masuk sekolah, soal ijazah yang ditahan. Wali kota mengeluarkan surat edaran kepada sekolah-sekolah di Kota Bengkulu nih kasuistiknya. Surat edaran itu diberikan kepada sekolah-sekolah. Termasuk SMA begitu atau SMP iya, saja, SMP kepada semua satuan pendidikan di luar perguruan tinggi, termasuk SMA. Termasuk SMA. Karena mereka ada warga-warga kota yang sekolah di SMA, kira-kira begitu. Nah, dalam prakteknya banyak masukan-masukan yang itu diselesaikan. Iya. Bahkan saya sendiri itu misalnya sudah melakukan eksekusi terhadap ada siswa, ada beberapa siswa yang kita fasilitasi dan selesai. Nah, kemudian muncullah video viral. Iya. Video viral yang siswi itu dari SMK 6 dari SMK N6 ya. Ya. Nah, viral. Itu viralnya juga saya nggak tahu viral di mana, di Bengkulu Info kalau nggak salah itu. Dan itu sudah ditonton oleh 26.000 orang lebih. Betul. Yang nonton itu bukan hanya kota, bukan hanya kabupaten di Provinsi Bengkulu, di Indonesia ya kan begitu, melihat itu. Lalu apa respon kita? Pilihannya ada dua. Pura-pura tidak tahu, sibuk dengan urusan kita masing-masing, sementara kita adalah pemimpin, kan gitu pilihannya. Atau berdiam diri di rumah, menjadi pecundang. Membiarkan masyarakat kita begitu. Kita memilih untuk berbuat, ngambil kebaikan. Karena nggak ada yang merespon itu anak. Malam itu kita hubungi, kan begitu. Sebagai DPRD saya hubungi. Bener nggak? Begitu faktanya, Anda nggak bisa ngambil ijazah. Iya Pak. Oh begitu. Berapa tunggakannya? 1 juta sekian. Oke. Kalau begitu nanti kita coba fasilitasi untuk dibantu. Iya Pak, tapi bukan hanya saya. Kaget kita. Siapa lagi? Teman saya satu. Totalnya 4. Total 4. Ini Pak yang bisa cerita. Waduh, berarti banyak kan? Oh, ketika banyak kita sudah berpikir, ini bukan case, bukan studi kasus, ini pasti ada problem dengan sistem, kan begitu tuh. Betul. Nah, sehingga kemudian kita advokasi lah mereka. Clear awalnya Bang, itu clear kan begitu kan ya. Nah, kita fasilitasi dengan sekolah, wakil wali kota datang kan begitu. It's okay kan begitu. Ending itu happy kan begitu. Bahwa besok ijazah akan diberikan kan begitu. Yang penting anak nanti bawa surat keterangan tidak mampu. Oke. Nggak diberikan pada saat wakil wali kota datang. Besoknya saya hadir. Saya hadir kan? Saya hadir ke situ. Sama problemnya. Ada problem teknis soal jamnya sudah lewat dan lain. Oke. Terakhir kita bilang dengan kepala sekolah, jadi maunya ini apa nih, kan begitu. Kalau misalnya pengen dibayar, kita siapkan dananya. Tapi kalau misalnya ingin diurus SKTM-nya, mereka kan sudah ada SKTM, surat keterangan tidak mampu. Kalau Anda tidak percaya, Anda tinggal tracking, kan begitu, dengan lurah atau dengan wali muridnya ke rumahnya. Saya tahu, saya bilang kan, karena saya sudah cek. Mereka makan aja susah, keluar air mata dia. Sudah diserahkan begitu surat. SKTM-nya sudah ditunjukkan, ini surat keterangan tidak mampu. Begini. Terakhir, biarkan anak-anak datang besok. Tak usah ada siapa-siapa. Pak Dedi, kata Pak Kepala Sekolah dengan saya, nanti kami bereskan. Mantap, saya bilang. Bahkan saya kirimkan Pak Ketua PGRI. Karena SMK 3 juga sudah meletup. Ada siswi SMK 3
Ya kan? Nah, tapi SMK 3 ini didampingi oleh tim yang lain kan begitu, didampingi, datang ke situ diberikan dengan gratis. Oh, sudah diserahkan begitu? Sudah diserahkan. Jadi saya bilang dengan kepala sekolah itu, ini SMK 3 sudah beres. gratis. Ya. Harapan saya Bapak, besok itu Bapak dengan siswa dan wali murid itu happy. Iya. Ijazah diserahkan. Happy selesai. Hari itu nggak mau diberikan. Iya, iya. Ada syarat lain. Syarat lain yang mereka bebankan kepada siswa. Kita nggak tahu menahu. Saya juga sedang rapat banggar di DPRD Kota kan. Nah, anak-anak ini wali murid yang datang itu melawan. Wah, Pak katanya memberikan dengan kami, kan begitu. Ya. Ini kok ada syarat tambahan, bikin video begitu ya, yang itu memberatkan wali murid dan siswa tadi. Di antaranya itu meniadakan video sebelumnya lah, bahwa itu cerita tidak benar dan lain-lain. Mereka nggak mau karena itu fakta, kan begitu loh. Mereka nggak bisa ngambil ijazah karena belum bayar, itu fakta, kan begitu. Nah, itulah kemudian kata Pak Wali Kota, nggak bisa anak kita dibiarkan begini, ini dizalimi ini, kita datang, kira-kira begitu. Itulah kemarin itu terjadi. Itu ya. Pada awalnya, ya kan, pada awalnya nggak bisa juga itu. Ya sudah, problemnya apa? Kalau problemnya bayar, ini uangnya. Ketika uang dikeluarkan, baru kemudian kepala sekolah yang awalnya tadi bilang sudah tutup, orang yang nggak ada lagi, dibuka lah berangkas, ketemulah ijazah dan diberikan, kan begitu. Maksud saya, kita ambil hikmahnya. Jangan kita memaknai video siswa itu sebagai ancaman. Enggak, harus dimaknai itu adalah instrumen agar kita mendapatkan hidayah, agar kita bisa mengambil kebaikan. Itu yang dilakukan oleh kita, DPRD, wali kota dan wakil wali kota. Makanya kita merasa terkejut ketika PGRI bilang itu politisasi. Waduh, saya bilang ini PGRI kayaknya menggunakan teropong bambu. Mestinya mereka menggunakan drone. Kalau menggunakan drone komprehensif yang dilihat. Tapi kalau menggunakan teropong bambu, kalau orang nyumput di semak-semak, di Pinang, nggak nampak. Makanya kita kaget, super kaget. Karena kita kenal dengan PGRI yang selama ini besar, nggak begitu. Saya membayangkan PGRI itu mengeluarkan rilis, melakukan advokasi terhadap siswa, kan begitu. Meminta kepada semua kepala daerah melakukan identifikasi terhadap semua sekolah. Jika ada menemukan yang begitu, apalagi mereka tidak mampu, bebaskan. Itu baru jempol, kan begitu. Nah, cuman kan ini kan senior kita ini, dari PGRI kan hadir. Baik, kita dengarkan juga dari sisi PGRI-nya ya, Pak Haryadi. Artinya sebelum kita ke rilisnya itu, apakah sudah melakukan klarifikasi ke SMK 6? Sudah pastinya ya. Nah, akhirnya fakta apa yang terungkap, Pak Haryadi? Baik, jadi begini. Ini menarik sih sebenarnya, ada dua sisi. Jadi saya hadir pada saat ini adalah konteks organisasi. Betul. Oke, karena di sekolah itu ada profesi pengajarnya dinamakan guru dan organisasi profesi itu adalah PGRI. Maka saya punya kewenangan untuk masuk ke areanya itu ya. PGRI-nya betul. Profesi gurunya. Nah, kemudian saya mau mengawali dulu bahwa begini, Undang-Undang 23 tahun 2014 diperkuat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ya nomor 31 garis miring 14 2016 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah punya kewenangan untuk mengelola SLTA, sekolah SLTA derajat SMA SMK itu menjadi kewenangan provinsi. Oke. Nah, kemudian tadi ditanya apakah kami sudah melakukan investigasi dari sisi organisasi. Saya wajib melakukan investigasi langsung kepada pihak guru yang dalam hal ini di dalamnya ada kepala sekolah yang guru punya tugas tambahan menjadi kepala sekolah. Nah, dari investigasi kami, jadi kami tidak pakai teropong tele seperti yang disampaikan Pak anggota Dewan Didianto. Beliau ini adik saya sebenarnya. Tapi sekali lagi, saya hadir sebagai organisasi dan saya tidak ada kepentingan ke kiri dan ke kanan. Tetapi adalah saya berada pada konteks organisasi dan profesi gurunya. Yang saya dampingi adalah guru dan tenaga pendidikan yang ada di dalamnya itu. Nah, memang begini, ada beberapa hal. Pertama, saya menyayangkan ini terjadi
tetapi juga bersyukur juga ini terjadi. Kenapa Jadi, ini? Ya mestinya begini, saya masuk dulu ke arena Undang-Undang 23, kewenangan provinsi. Pertama saya menyayangkan pemerintah Provinsi Bengkulu yang dalam hal ini eksekusinya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi yang punya kewenangan tanggung jawab dalam pembinaan proses belajar mengajar termasuk proses pendanaan. Pak Didianto anggota DPRD Kota, nggak ada satu rupiah pun anggaran pemerintah provinsi itu untuk anggaran anak SMA, SMK yang ada di Bengkulu, pasti itu. Betul. Karena bukan kewenangannya dong. Betul. Termasuk tidak ada di pemerintah daerahnya. Nah, tetapi sekali lagi dinas provinsinya yang saya sayangkan terlambat masuk. Kenapa tidak diurus barang ini? Ya, walaupun persoalannya jujur, ketika persoalan ijazah ini 2018 ya, 2018 itu sudah 3 tahun yang lalu. Betul. Nah, terus ini ke pihak pemerintah provinsinya, terus kepada DPRD kota. Saya mengakui jempol dan ini kewajiban beliau. Beliau orang politik kok. Dan masyarakat ini adalah masyarakat beliau yang ada di wilayah kota. Ya, kalau secara personal termasuk di dalamnya Pak Wali Kota dan Pak Wali Kota. Betul. Beliau punya tanggung jawab moral terhadap masyarakat yang ada di wilayah Bengkulu kota. Ya. Tapi sekali lagi tidak punya kewenangan dan tanggung jawab dalam regulasi, dalam penganggaran dan proses belajar mengajar terhadap SMA-nya, sekolah yang ada di level SMK, SMA, ya. di Provinsi Bengkulu. Nah, tetapi yang dilakukan oleh Pak Helmi Hasan sebagai wali kota, Pak Didi Wahyudi sebagai wali kota, kemudian Pak Didianto sebagai anggota DPR, ini saya acungi jempol. Aksi kemanusiaan, aksi sosial yang memang tugas mereka orang politik lakukan ini. Cuman ada hal yang saya sayangkan. Kenapa ini harus seperti ini? Gitu loh. Mestinya Pak Wali Kota itu kenal dengan gubernur, Pak Didi Wahyudi kenal dengan gubernur, kenal dengan wakil gubernur. Nah, tadi leading sektor pembidangan dinas pendidikan tidak bekerja, nggak jadi masalah dong. Semestinya dikontak dulu ke Provinsi Bengkulu. Gimana ini supaya tidak menjadi lebar seperti ini, melebar kemana-mana. Nah, kita kan melihat di video ini begini. Kenapa saya katakan? Karena jelas sekali lagi di sini nampak ada kepentingan. Mohon maaf Pak Dedi, ada politisasi terhadap objek yang ada di sekolah ini. Kenapa dia harus begini? Walaupun sah. Pak Helmi Hasan sah kok, orang politik. Pak Didi Wahyudi sah, orang politik. Pak Didianto juga sah, orang politik. Nah, masalahnya sesungguhnya, kenapa ini harus dibesarkan mestinya kemarin? Saya ingin merunut bahwa pendidikan gratis yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan itu saat ini masih berada pada pendidikan dasar yang melibatkan SD dan SMP. SMA SMK memang belum menjadi prioritas pemerintah pusat program beasiswa sekolah gratis. Dan di sini ada wadah. SD, SMP, SMA, SMK lebih dominan wadahnya, ada namanya dewannya juga sama kalau di pemerintahan ini DPR. Di sana ada komite sekolah. Komite sekolah ini yang merumuskan tentang kebutuhan anggaran dan sebagainya. Siapapun anaknya ada di situ, dia punya hak suara, dia punya kewajiban-kewajiban yang berdasarkan hasil musyawarah dari pihak komite sekolah sendiri. Nah, artinya keputusan biaya yang ada di sekolah sudah menjadi sebuah keputusan orang tua yang melalui dewannya yang ada tadi komite tadi. Nah, kemudian saya juga sedikit menyayangkan kenapa ini terjadi ya. Karena saya jujur, saya memang asli orang pendidikan. Nah, saya asli seorang pendidikan. Sesungguhnya pemerintah pusat sudah membuat beberapa macam program, termasuk ada 4 orang anak ini, hasil investigasi saya. 4 orang anak ini 2 sudah mendapatkan beasiswa PIP dari Ibu Koryati. Beasiswa ya? Anggota DPRD. DPR RI. Dari 4 ini 2 orang sudah ada beasiswanya. Pertanyaan saya, kenapa kalau memang itu ada biaya yang kok dibayarkan dari beasiswa sudah diberikan kok? Kenapa harus diributkan? Berarti yang salah siapa? Saya ingin luruskan saja nih. Yang salah siapa?
Oke, sekarang anak tadi yang tidak mampu, pemerintah sudah membuka ruang kok. Ruangnya jelas. Beasiswa itu berbagai macam. Ada PKH terhadap masyarakat yang tidak mampu. Betul nggak, Pak Deddy? Betul. Kemudian di sekolah itu ada beasiswa prestasi, ada bidik misi, macam-macam termasuk prestasi. Ada beasiswa tidak mampu dan sebagainya. Bagi orang-orang yang tidak mampu, ada keterangan tidak mampu, diperhatikan oleh pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan beasiswa. Ketika sudah ada beasiswa, mestinya tidak ada tunggakan dong, karena beasiswa itu digunakan untuk kebutuhan anak yang sekolah itu sendiri. Nah, kenapa saya katakan tadi kan ini melebar-lebar. Sekali lagi saya tidak punya kepentingan. Saya akui pemerintah kota dalam konteks ini baik DPR-nya maupun pimpinannya Pak Wali dan Pak Wali dalam aksi kemanusiaannya saya jempol dan bagus ini bermanfaat buat orang. Tetapi juga saya sedikit agak risih juga kalau ini ditujukan kepada pimpinan Provinsi Bengkulu. Kok katanya gratis? Saya paham betul bahwa kampanye beliau tahun 2020 yang mengikrarkan akan melaksanakan SPP gratis. Dan kemarin pada tanggal 23 Agustus, cuman sayangnya ya, sebagai Ketua PGRI tidak diundang oleh Kepala Dinas Provinsi Bengkulu. 23 Agustus mereka mengadakan rapat di Dinas Provinsi Bengkulu terkait tentang satu, ya, rencana SPP gratis. Yang kedua mengenai P3K. Yang ketiga apalagi EPP apa namanya tuh. Nah, cuman sayangnya kami nggak diundang. Setelah dikritik oleh teman-teman, baru kepala dinasnya ngundang. Saya nggak mau datang lagi, saya suruh anak yang lain. Itu pembahasan tentang rencana SPP gratis. Berarti sudah ada tidak lanjut dari 2020 Pak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ini. Nah, tetapi persoalannya ini adalah persoalan tahun 2018 diantaranya ya. 2018. Nah, saya cuma ingin meluruskan saja kepada kita masyarakat, kita semua punya anak-anak yang memang sekolah, mempunyai hak dan kewajiban mengenyam pendidikan. Undang-Undang Dasar 1945 juga, undang-undang berikutnya juga terus sampai saat ini. Nah, kemudian punya hak juga untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah. Nah, kalau ini sudah diperhatikan, ya diselesaikan juga tugas dan tanggung jawab terhadap anak ini. Gitu. Secara setelah klarifikasi lah artinya kepada SMK 6 juga sudah ditanya begitu Pak Haryadi ya. Apa sebenarnya alasan SMK 6 ini menahan ijazah ini, Pak? Apakah benar-benar hanya SPP-nya yang belum lunas akhirnya ditahan atau ada alasan lain? Baik, terima kasih. Jadi setelah kami melihat fakta bahwa anak ini pertama memang regulasinya jelas sebenarnya di sekolah atau dimanapun ya. Di sekolah ini setiap tahun ada ujian. Setelah ujian ada dan sebagainya dinyatakan lulus dan sebagainya. Kemudian proses berikutnya adalah biasanya pengumpulan pas foto, kemudian penandatanganan, kemudian ada cap 3 jari dan sebagainya. Setelah kami lihat anak ini memang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan STTB tersebut. Di antaranya tadi belum menyerahkan pas foto, juga belum cap 3 jari. Dan kalau yang lain-lain tadi, sekali lagi, saya bukan apa, saya bisa membela sekolah Pak Didi. Saya bisa membela sekolah. Karena ini keputusannya bukan keputusan mutlak guru atau kepala sekolah yang bersangkutan kok. Kalau ada yuran-yuran untuk masjid, misalnya untuk pembangunan, ini keputusan komite sekolah. Keputusan komite sekolah, komite ini adalah orang-orang yang punya anak di sekolah tersebut, memutuskannya bersama-sama. Dan contohnya aja di sampai saat ini ada yang namanya subsidi silang. Orang yang mampu boleh lebih kok bayar, mau masuk SMA. SMA 1 misalnya ya, atau SMK 6 itu pasti ada variasi pembayaran SPP-nya. Ada yang 8.000, yang tidak mampu mungkin 5.000. Betul. Nah, begitu kan di komite juga itu diisi. Ada list kita rapat itu biasanya. Nah, gitu ya. Itu mestinya, tapi dia melapor kepada pihak pemerintah kota, kepada DPRD kota, masyarakatnya, dan beliau-beliau ini punya wewenang juga hak karena di wilayah beliau. Tapi maksud saya mesti tidak perlu heboh tadi, ayo kita selesaikan bersama-sama. Baik. Nah, kemudian apakah 4 orang tadi gitu ya, nah, ini kan SPP juga belum dilunasi begitu ya. Ketika ini sudah dilunaskan oleh wali kota, ternyata ijazah bisa keluar ini Pak. Nah, apakah ini artinya kan syarat-syarat yang tadi belum 3 jari foto apa sudah dipenuhi, ataukah ini benar-benar alasannya hanya SPP? Saya pikir pertama yang tadi belum dicap, belum dipoto, udah diberikan pasti udah harus, tapi kalau nggak boleh juga diberikan. Nah, cuman sedikit agak ironis memang
harus begitu. Jadi lebar-lebar kan, gara-gara sesuatu itu. Ini yang jadi masalah. Ini harus diluruskan begitu. Iya, itu juga harus diluruskan. Makanya saya katakan saya tidak punya konteks kepentingan pada satu sisi. Semuanya saya punya kepentingan. Guru menjadi kewenangan saya untuk membela kapanpun, dimanapun, apapun persoalan. Pasti saya bela habis. Karena menjadi kewenangan saya. Padahal kan sebenarnya kalau SPP sendiri kan kalau yang kemampuan lebih bisa boleh lebih, artinya begitu. Boleh. Subsidi silang tadi begitu Pak ya. Silang dalam rapat Dewan Pendidikan atau Komite Sekolah diputuskan di seluruh wilayah Indonesia seperti itu. Betul. Dan ini yang jadi ironis juga, kenapa akhirnya malah 4 ini tertahan padahal ada subsidi silang begitu maksud saya Pak. Nah, jadi subsidi silang belum tentu untuk orang 4 itu. Maksudnya di sekolah ini ketika ada 1000 wali murid, ini ada rapat, rapat komite sekolah, pengurus. Nah, bagi yang tidak datang biasanya ada surat menyetujui keputusan komite yang ini. Dia tidak ikut rapat. Tidak ikut rapat. Di dalam itu diputuskan. Ada juga list lagi biasanya bahwa SPP sekian saya mampu, pilihannya ada beberapa hal. 1, 2, 3. Nah, yang orang punya kemampuan ini bisa lebih besar. Yang tujuannya untuk mensubsidi orang-orang yang tadi bayarnya kecil. Baik. Nah, kan begitu. Betul. Sedikit lagi, SPP ini akhirnya untuk apa, Pak? Jadi begini, kalau kebutuhan di sekolah ini sekali lagi ya, biasanya ini diputuskan oleh rapat komite sekolah. Yang mungkin di dalam itu ada juga di antara komponen daripada pihak Dewan Guru atau yang terlibat lainnya, merumuskan tentang apa rencana kerja tahun akan berjalan. Nah, dari rencana kebutuhan yang akan berjalan itu di antaranya biasanya ada juga untuk operasional pendidik dan tenaga pendidikan lainnya. Misalnya dia punya honorer yang tidak termasuk di, kalau kami di pemerintah kabupaten, kebetulan saya di pemerintah juga di kabupaten, itu ada namanya guru bantu. Nah, pemerintah kota, provinsi juga ada yang namanya guru bantu yang dibiayai oleh provinsi, yang disahkan oleh DPRD provinsi, dibiayai oleh provinsi. Tapi ada juga yang memang honor murni, dan ini dibutuhkan biaya untuk bayarnya dari SPP ini. Dari SPP, gitu. Salah satu contoh Salah satu ya. Nah, karena mereka tidak ada bantuan khusus seperti sekolah-sekolah lain untuk melengkapi persyaratan sarana prasarana yang ada di sekolah. Artinya ini kebutuhannya ke sana begitu ya? Iya, di antaranya. Ada juga mungkin untuk membangun sekali lagi musola atau pagar, sah itu apabila disetujui bersama-sama. Baik. Nah, kita ke Pak Dedianto. Tadi juga terungkap bahwasanya Pak Wali Kota saat itu dikatakan oleh Pak Haryadi membesarkan gitu ya. Artinya ada kalimat katanya SPP gratis. Kenapa? Seperti apa menjawabnya Pak Dedianto? Pertama yang harus kita pahami, besarnya itu kan kita nggak tahu besar kenapa itu kan. Kan viral ini siswa, ya kan, ditonton oleh ribuan orang. Kita selaku pemimpin di provinsi, di kabupaten, di kota Bengkulu gitu ya, melihat apakah ini kita diamkan. Sederhana Bang masalahnya. Tadi saya terima kasih kepada PGRI sudah mengklarifikasi isi dari rilisnya PGRI ya. Artinya mereka juga memberikan apresiasi kan begitu. Karena ini aksi kemanusiaan. Sederhana sekali Bang. Apa sederhananya itu? Jurisprudensinya sudah ada sebetulnya. Jurisprudensinya apa? Kota Bengkulu itu sudah mengeluarkan SE perihal itu. Bayangan kita itu gubernur gitu ya melalui Diknas itu cepat lah. Cepat respon, kan begitu loh. Oh ini ada masalah, siswa ini panggil siswanya. Ini siswanya datang, tapi ketika siswa datang itu kita paham ada serangan psikologis terhadap anak. Betul. Serangan psikologis itu bukan berarti harus dalam bentuk fisik, nggak begitu kan? Kita paham situasi itu. Situasinya menjadi subordinat anak ini, tidak egaliter diposisikan. Padahal sebetulnya kita harus apresiasi. Kenapa, Nak? Kan begitu tuh, mestinya ya yang dilakukan oleh teman-teman, kan begitu loh. Tapi ini tidak. Ini kan sempat viralnya itu kan ada durasi waktu yang cukup lama. Makanya sebetulnya masalahnya sederhana, dipanggil. Kan begitu loh, kalau kita berempati, anaknya dipanggil. Kemudian dilakukan identifikasi di sekolah tersebut kan. Oh ternyata bukan hanya anak ini. Buat kebijakan. Kita tidak pada konteks
Menyalahkan siswa, jangan begitu. Iya. Menyalahkan guru enggak juga. Kita tidak dalam konteks siswa guru ini. Ini dalam konteks kebijakan. Kepala sekolah itu kan ada unsur TU-nya juga di dalam itu. Yang memahami soal administrasi, soal-soal ini. Kalau guru tuh fokuslah dia mengajar. Jangan ditarik dia pada wilayah yang begini. Dan kita nggak membicarakan itu. Makanya kita bilang ini pelesi. Ini soal kebijakan. Gubernur melalui Kadisdiknasnya, kan begitu. Iya. Ya kan? Saya ingin buka suatu rahasia, ya kan? Bukan rahasia lagi nanti. Di HP ini, Bang, ada anak yang sekarang nggak sekolah karena belum berbayaran. Apakah dipiralkan? Enggak. Tingkat apa itu? SLTK, SMKN, negeri di SMKN negeri di Kota Bengkulu ini. Ada di sini. Dan saya sudah sampaikan ini tanpa ada yang tahu. Dengan siapa? Dengan orang-orang di sekitar gubernur. Ya karena Seperti apa responnya? saya sebut aja misalnya Pak Kakak Jodo, saya sebut salah satu ada pejabat juga. Mereka sampaikan dengan gubernur. Akhirnya anak ini awalnya mau ikut ujian, Tidak bisa. dijemput ikut ujian. Bagus. Ya. Bagus kan begitu. Karena kita ini juga memahami ada soal psikologis yang nggak mungkin muncul kan begitu ke permukaan. Sekarang anak itu mau masuk nggak boleh. Karena bayaran-bayaran dia belum dibayarkan. Oke. Saya datang ke rumahnya, masak air itu pakai kayu bakar. Wah, bayangkan. Di Kota Bengkulu. Kota Bengkulu, bapaknya jualan kerupuk, emaknya pemulung. Loh, maksud saya, ini evaluasi bagi gubernur kan begitu loh. Evaluasi bagi Kadisdiknas provinsi. Sudah tahu tuh Bang. Mestinya kan ditindaklanjuti. Iya, iya. Ya kan ditindaklanjuti. Kalau rakyat kita lagi susah, komite itu kan juga tidak memperkenankan orang tidak mampu untuk nyumbang. Iya, iya. Komite itu kan yang mampu, kan begitu Bang. Yang mampu nyumbang, yang nggak mampu jangan, kan begitu. Kan begitu tuh Iya. posisinya. Kalau misalnya masih ada problem operasional di sekolah itu, ada APBD, APBD provinsi. Berapa banyak silpa kita? Kira-kira begitu. Ya. Tapi saya nggak mau campur ya, itu provinsi kan begitu. Saya di Kota Bengkulu. Ya, beda. Tapi saya mengingatkan, apakah mereka nggak paham ini? Sangat paham. Makanya kata Prof. Sudarwan Dhani, mantan Ketua PGRI, jangan banyak retorika. Sekarang aksi yang harus kita lakukan. Betul. Ini sindiran dia berikan entah kepada siapa kan begitu loh. Karena melihat siswa kita begini. Seperti ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, Bang. Ini bakal ramai lagi kalau nggak dipercepat surat edaran atau sejenisnya, Bang. Karena ternyata muncul di Rejang Lebong, Betul. muncul di Seluma, Bentar lagi muncul utara di nanti. kota, muncul kan begitu loh. Artinya kan ini kan problem sistem, Iya, iya. gitu loh. Makanya saya sudah bilang dengan wali kota juga, Pak, Bang, sebagai Dewan Kota, hei Pak Wali, Wawali, jangan Anda jadi pemadam kebakaran. Saya bilang begitu. Jangan jadi pemadam kebakaran, itu kewenangan provinsi. Saya mengingatkan juga, kan begitu. Tapi melihat anak itu berurai air mata, melihat keluarganya yang miskin papa, kan begitu. Mengadu juga kepada wali kota, ya kan, nak? Ya kita nggak bisa biarkan. Bahasa Pak Wali itu adalah apa harus saya biarkan? Kalau saya jadi pemadam kebakaran, katanya kan, saya tahu itu terbakar, saya biarkan terbakar habis. Salah itu. Ya. Makanya saya walaupun nggak bisa memadamkan, saya akan berjuang untuk memadamkan. Bahwa nanti orang mencemooh saya itu pencitraan, itu politik, biarkan saja, kan begitu. Memang kita kan bekerja. Ya. Ini lillahi ta'ala kan begitu. Karena kalau kita memperdulikan omongan-omongan orang di luar sana, kita nggak tahu karena sekarang banyak buzzer, Bang. Iya. Apakah itu murni aspirasi dari rakyat atau tidak? Nah, yang berikutnya saya mengingatkan proses ini sangat baik. Tapi kita selaku pemimpin baik di provinsi, di kota gitu ya, PGRI, DPRD-nya, jangan terpengaruh dengan situasi di media sosial. Karena media sosial ini kan kita nggak tahu tuh. Iya, tidak ya kita nggak tahu. Jangan ketika dia muncul, jangan kita berpikir siapa yang memunculkan. Iya. Karena panjang dia, kan begitu. Nggak bisa kita kontrol. Betul. Kan begitu loh. Jangan bicarakan itunya, bicarakan masalahnya apa. Iya. Kita selesaikan masalahnya. Jangan kemudian ini videonya kok begini ya. Karena itu kan cuplikan-cuplikan dan kita nggak tahu siapa yang men-share juga. Betul. Ya kan begitu loh.
Dan kita nggak tahu pihak ketiga masuk untuk memperkeruh tadi, bisa jadi kan Bisa begitu. jadi, betul. Tapi caranya agar kita tenang dan nyaman, selesaikan akar masalahnya. Nah sekarang ini kan sudah terungkap, Iya. sudah terungkap. Saya pikir apa namanya, kita minta tolong juga dengan PGRI kan begitu. Nah untuk mengambil peran, betul tadi. Artinya kan PGRI ini kan seprovinsi, Iya. dia bisa Cakupannya kan luas ini, kan? dia bisa menginterkoneksikan antara kepala daerah, Betul. kan begitu loh. Jangan nanti gara-gara kita bicara domain kan begitu, kita paham betul bahwa itu kewenangan dari Provinsi. apa namanya provinsi. Itu kan asbab dari undang-undang pemerintah daerah itu. Kalau mengacu kepada Sisdiknas kan sebetulnya kemarin itu kan Pemda kota, Pemda kabupaten kan. Iya. Nah, sebetulnya begitu. Kita paham itu. Tapi jangan kita sibuk karena domain tadi, rumah terbakar. Iya. Sibuk kita itu kena menunggu orang nangis. Iya. Nah, ini mungkin nanti kita minta tolong kepada PGRI untuk melakukan. Karena Bang Heriadi ini senior kami. Iya. Beliau lah yang mengajarkan kami seperti ini. Tepat. Demo turun ke lapangan, kami diajari oleh beliau. Berkomunikasi, beliau yang mengajarkan. Advokasi yang kita lakukan hari ini, beliau yang mengajarkan. Jadi saya yakin beliau paham kan begitu. Betul, betul. Nah, kira-kira begitu Pak. Baik, baik. Nah, ini terkait tadi bahwasanya 4 orang itu kan duanya adalah yang dapat beasiswa begitu ya. Nah, iya. ini apakah beasiswa itu tidak juga bisa mengcover untuk menembus SPP tersebut? Gimana, Pak? Jadi gini, ini bagus lagi nih pertanyaannya. Kan tadi kita bicara soal ijazah. Iya. Sebetulnya ijazah itu hanya salah satu item masalah di sekolah. Ada hal yang lain, Bang. Iuran A, iuran B, Iya. iuran C, iuran D. Ini yang memberatkan Ruwet biasanya. kita. Ruwet kita kan begitu tuh. Ini yang menyebabkan anak banyak putus sekolah. Iya. Nah, ini evaluasi bareng bagi kita. Ya kan? Padahal tegas. Pendanaan dari masyarakat yang disebutkan dalam undang-undang itu adalah bagi mereka yang mampu, kan begitu loh, ya kan? Nah, bagi mereka yang mampu, itu memang permusyawaratan wali murid, Iya. itu ya, bagi yang mampu. Nah, bagi yang tidak mampu, jangan kan satu ya. Nah, kemudian yang kedua soal beasiswa, soal PKH tadi, yang betul itu memang program kan begitu. Makanya saya bilang tadi, keempat siswanya itu kan dipanggil, Iya. mestinya kan ditanya, kan begitu, ditelusuri. Oh kalau kemudian misalnya mereka nggak bisa, kita buat kebijakan. Iya. Makanya kita mendorong kebijakan terkait ijazah ini digratiskan. Jika mereka menunjukkan surat keterangan tidak mampu, kan kita nggak membabi buta. Siapa tahu memang mereka nggak mau ngambil ijazahnya, Iya. misalnya kan begitu. Siapa tahu, ya. Kan? Nah, soal beasiswa tadi seperti apa, Bang? Begini, memang ini ujungnya nanti itu kita mendorong adanya kebijakan yang memang menggratiskan, Iya. yang itu ditopang oleh APBD, ditopang oleh APBD provinsi untuk SLTA. Iya. Termasuk ini evaluasi juga bagi kota, ditopang oleh APBD kota. Makanya kalau di kota, Bang, saya bilang dengan teman-teman, kalau ada problem dengan SD, dengan SMP, kasih tahu kita. Kalau di kota, saya itu cukup sekitar 1 hari, 2 hari nggak sampai, bahkan 2 jam, itu kita hubungi Kadisdiknasnya, kan begitu. Kadisdiknasnya langsung share ke kepala sekolah, masuk ke guru, masuk ke anak, selesai problemnya. Kan begitu. Karena ini provinsi juga kita kesulitan, kan Iya, begitu betul, loh. betul. Kita kesulitan. Makanya begini menurut saya, karena zaman ini sudah canggih, nggak mesti menunggu laporan dari orang tua wali murid, dari siswa ke Diknas, ke gubernur. Panjang ini. Panjang. Kan begitu loh. Itu praktek zaman dulu. Iya, iya. Sekarang itu dunia ini sudah dalam genggaman. Betul. Itu kan sudah bisa dijadikan jurisprudensi, Bang. Sudah bisa jadi acuan kita Iya. untuk menggelar evaluasi terhadap dunia pendidikan kita, kan begitu loh. Sehingga kemudian bisa mengeluarkan kebijakan. Nah, ini Pak Wali Kota sudah bikin surat kepada Pak Gubernur, kan begitu loh, menjelaskan persoalan ini, ya kan, nah, bahwa ini bukan hanya muncul di kota, di banyak tempat, meminta kepada Pak Gubernur untuk mengeluarkan kebijakan, ya, di mana siswa-siswa kita nanti bisa tersenyum terkait ijazahnya, kan begitu. Nah, itu dia posisinya sekarang. Nah, kita doakan sehingga ini mungkin ini menjadi media
media untuk saling memahami satu sama lain, Iya, iya. di mana siswa tidak menjadi korban. Betul ya. Jadi jangan ribut-ributnya terus ini ya. Iya. Cuman aksinya harus ada juga begitu. Iya. Baik, mungkin terakhir ini Pak Dedi dan Pak Haryadi, pesan deh, mungkin saya ingin mendengar dulu closing statement juga dari Pak Haryadi terkait juga permasalahan ini seperti apa. Silahkan. Saya pikir pertama saya terima kasih banyak kita bersama Pak Dedianto saat ini di sini. Tadi malam juga saya dengan Pak Wawali di acara dialog juga bersama BTP. Nah, ini tadi sepakat bahwa ini jadikanlah sebuah pembelajaran secara kolektif dari sebuah pihak. Nah, kemudian tadi disampaikan juga bahwa kita minta juga memang pemerintah pembidangan tadi, Pak Dedianto juga menyadari bahwa ini bukan kepentingan pemerintah kota dan sebagainya, termasuk kabupaten lainnya, tetapi juga memberikan harapan kepada pemerintah provinsi dalam hal ini, ekspesialnya tentu orang-orang pembidangan teknisnya, dinas pendidikan untuk melakukan pekerjaan yang terjadi saat ini menjadi dasar evaluasi kita dan untuk melakukan perbaikan pada waktu yang akan datang. Dan antar pemimpin kami berharap kita tetap bersinergi di provinsi Bengkulu ini. Baik. Sedikit lagi, komitmen apa nih dari PGRI untuk memperbaiki hal-hal ini? Baik, jadi begini, sekali lagi kita akan ada dimanapun dalam konteks apapun yang menyangkut tentang pekerjaan profesi guru. Nah, karena kami kan ngambil bagian organisasi profesinya. Nah, Bu, ini hanya sebagian contoh saja, tapi banyak hal yang juga hal-hal yang lain. Cuman kadang-kadang sekali lagi, contohnya ada rapat itu kami nggak diundang kok. Nah, nggak diundang rapat PGRI. PGRI tidak diundang dalam list. Iya. Diundang setelah ada protes. Nah, ya kan itu. Dan saya tidak mau datang. Adinda Didi tahu watak dan karakter saya. Nah, saya utus yang, nah di situ salahnya gitu loh. Memang ada apa? Baik itu ya. Kalau Pak Dedianto, seperti apa closing statementnya terkait permasalahan ini? Silakan. Pertama, luruskan niat, ya kan? Jadikan ini menjadi asbab hidayah bagi kita semua, kan begitu loh. Sebagai pemimpin untuk membantu mereka yang termarginalkan, mereka yang tidak punya akses, mereka yang tidak punya aset ke ruang-ruang kekuasaan. Mari kita menjadikan ini peluang untuk mengambil kebaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lakukan identifikasi terhadap semua sekolah di Provinsi Bengkulu ini. Ya kan begitu loh. Dalam konteks kota, di Kota Bengkulu ini. Ada LSTT A, B, C, dan D kan? Coba cek kan begitu. Nah, undang mereka siswa-siswa tersebut. Ajak kan begitu loh. Apa problemnya kan begitu. Oh, kalau dia tidak mampu, SKTM tadi. Kasih kan ijazahnya. Karena Bang, orang tidak mampu itu minder Bang. Kami ini sehari-hari dengan orang. Orang tidak mampu itu minder. Mau bertanya aja dia cemas dan takut. Kan begitu loh. Dia khawatir. Apalagi disegak-segak kan begitu loh. Nah, kita sebagai pemimpin harus peka masalah-masalah ini. Undang mereka, tanyakan problemnya. Karena ijazah itu mau dipakai untuk melanjutkan, ijazah itu mungkin mau dipakai untuk bekerja dan lain-lain kan begitu. Sedih kita melihatnya. Nah, itu cukup ini yang terakhir. Yang ketiga, jangan alergi dengan hal yang viral. Kita nggak bisa menolak warga sekarang. Zamannya memang udah zaman. Ketika viral, kita sikapi dengan bijak. Alhamdulillah, terima kasih karena dia memviralkan kan gitu ya. Kita kemudian menjadi tahu. Bisa koreksi. Iya. Kan payah tuh kita mengirimkan intelijen kita kemana-mana. Ini orang bercerita. Ambil. Ucapkan terima kasih kepada dia. Makanya bagi kami, siswa-siswa itu adalah pemimpin masa depan, pahlawan. Karena ini Agustus kan gitu loh. Mereka lah the real pahlawan itu. Asbab mereka, bayangkan, semua orang-orang kemudian bercerita. Ini bukan dalam rangka aib, enggak. Ini dalam rangka kita berlomba-lomba mencari kebaikan, sehingga dunia pendidikan kita itu semakin bagus baik untuk kedepannya. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Pak Dedi, Pak Haryadi. Ini sudah semakin jelas akhirnya Jadi sebagai masyarakat Provinsi Bengkulu khususnya di Kota Bengkulu terkait kasus ini sudah artinya tidak perlu kita heboh-hebohkan lagi karena permasalahannya sudah ada titik temu begitu sudah titik temu, tinggal nanti beberapa orang yang
masih punya kendala seperti ini, mungkin bisa dikoordinasikan dan dibicarakan seperti itu ya. Jadi nanti terungkap tadi di Rejang Lebong katanya juga ada, nanti tinggal PGRI seperti apa menyikapinya, nanti kepala daerah dan bisa berkoordinasi juga kepada gubernur seperti itu. Baik pemirsa, saksikan terus Selamat Pagi Bengkulu dari hari Senin hingga hari Sabtu pukul 8 hingga pukul 9. Saya Ranggi Dwinanda, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.